Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua, sehat walafiat. Sampai berjumpa kembali dengan saya di TNT Code. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembelajaran Dart language kita. Sekarang sudah masuk ke part 5 ya. Oke, part kelima ini adalah part terakhir dalam pembahasan Dart language sebelum kita mulai buat project menggunakan Flutter. Oke, oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung ke pembahasan kali ini. Kita membahas mengenai konstruktor ya. Konstruktor dan satu lagi apa tadi? Oh, this keyword. Nih yang suka bingung nih, apa sih ini this? Bagi yang bingung, tapi kalau udah paham ya alhamdulillah. Oke. Saya akan menjelaskan pertama dari constructors. Jadi suatu kelas, yang tadi kan pada pembelajaran sebelumnya pada part keempat ya memberitahukan bahwa Dart ini adalah eh, berbasis object oriented programming, ya otomatis dia akan menggunakan kelas ya. Jadi makanya penggunaan constructor ini penggunaan constructor ini perlu dibahas gitu ya. Jadi suatu kelas bisa memiliki suatu konstruktor. Jadi suatu konstruktor ini atau lebih deh, sorry. Jadi suatu kelas bisa memiliki konstruktor yang lebih dari satu lah. Tapi intinya suatu konstruktor ini adalah suatu metode yang spesial atau istimewa yang secara otomatis akan dipanggil ketika objek kelas ini terbentuk atau tercreate. Atau ini bisa constructor juga bisa digunakan untuk men-set beberapa initial value untuk properti dari suatu kelas. Sebagai contoh, saya akan mulai coding kali ini ya. Kita void main person Clark sama dengan person ini kurung biasa ya, single quote Clark, koma Ken. Nanti saya akan jelaskan maksud dari kode ini apa. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin langsung mencoba, jadi ini enak, kita bisa langsung coding kok menggunakan editor online yang ada kalian buka aja ke browser, lalu masuk ke sini .pad.dev. Nah, tinggal disesuaikan codingnya dengan coding saya ini supaya bisa langsung mempraktekkan ya. Lanjut, setelah kita masukkan nilai dari kelas person ini, lalu kita print nanti hasilnya, kita tampilkan ke layar gitu ya. Single quote dollar tutup kurung pakai itu ya, kurung kerawal, Clark dot name terus dollar Clark dot surname. Oke, titik koma, jangan lupa. Nah, lalu kita lanjut ke kelas person, karena ini kan dia memanggil kelas person ya. Kemarin udah saya jelaskan di materi sebelumnya, bedanya pembuatan kelas sama metode itu adalah kelas itu hurufnya pertama besar dan namanya juga ditampilkan di sini ya. Kalau metode kemarin kan di sini adalah tipe datanya dan di sini hurufnya kecil. Nah, itu bedanya. Nah, oke, lanjut ke kelas personnya. Kita masukkan string name sama surname ya, sama dengan kemarin. Nah, di sininya kita masukkan person dalam kurung string name, string surname, oke, kurung kurawal, this dot name sama dengan name, this dot surname sama dengan surname. Ya, oke, saya jelaskan. Nah, saatnya menjelaskan ya. Jadi pada penjelasan kali ini, misalkan di sini adalah person untuk string name sama string username, ini adalah konstruktor. Jadi di sini ini adalah
variabelnya yang pertama, terus di sini adalah ini konstruktornya. Jadi ini yang disebut konstruktornya. Jadi konstruktornya tuh berisi membutuhkan ya dua parameter, yaitu parameter yang bertipe data string untuk name dan tipe data string untuk surname. Jadi dia membutuhkan dua parameter gitu. Nah, eh, jadi pada saat kita makanya di sini, karena di sini pada saat kita menjalankan kelas person, jadi di sini dia akan menjalankan otomatis konstruktor ini ya, yang dimana kita memang sudah menyesuaikan. Jadi ada dua parameter, sini ada Clark, ada Ken gitu. Tapi kalau misalkan di sininya kita kosongkan gitu ya, misalkan person.clark, oke, Clark name. Tapi bagaimana kalau nanti misalkan itunya kosong gitu ya? Sebentar. Kalau ini kita kosongkan, otomatis dia error ya, karena memang di sini memang dibutuhkan dua dua apa ini dua parameter. Jadi kalau di sini ya kosong atau salah satu, misalkan person person doang nih, ininya nggak ada nih, atau salah satu aja misalkan can aja ya, otomatis dia akan error karena memang di sini dia membutuhkan dua parameter gitu. Hmm. Lalu kita juga dapat mencobanya. Sekarang kita coba ya, kita coba kita jalankan hasilnya seperti apa. Error ya, variabel dolar. Bentar, saya cari tahu dulu dolar. Oh, salah ini ya. Jangan sampai typo, ini pakai kurung kurawal teman-teman. Jangan sampai. Nah, nih nggak apa-apa ya, dari kesalahan, dari error itu kita belajar. Ya, oke. Jadi menampilkan Clark Kent. Nah, gitu ya. Lalu kita juga dapat menggunakan kayak nama itu person.empty misalkan ya, empty ya. Jadi misalkan di sini kita buat saya akan lihatkan penggunaan empty ya, empty titik koma. Nah, lalu person di bawahnya kita return empty. Oke, coba kita jalankan lagi ya, kita tampilkan ya. Setelah ini kita masukkan print single quote dolar, terus kurung kurawal loop.name. Oke, loop.surname. Oke, coba kita jalankan apakah dia terjadi error atau tidak. Kalau person empty, oh ininya belum ada nih ya. Loop.name nya belum ada. Kita kasih ini aja lah, string aja. Loop.surname silver star. Oke, return, oh bukan return ya, sorry, person.empty. Jadi kita jalankan ini lalu menjalankan empty. Oke, ya coba kita jalankan ya.
Apakah ada error? Tidak. Ini dia. Dia menjalankan yang pertama ini, konstruktor yang pertama, dan lalu menjalankan yang kedua. Itu loop Silverster. Jadi di sini ya, di dalam Dart kita bisa saja menggunakan suatu konstruktor yang unnamed atau tidak ada namanya, tapi cuma satu kali gitu ya. Nah, ini nama yang saya bilang empty ini. Nah, di sini contohnya saya membuat konstruktor yang bernama person.empty. Nah, ini ya nggak ada nama ya, sorry kenapa saya nyebutin nama ya. Jadi nggak bernama atau unknown constructor, gitu. Unnamed constructor bukan unnamed constructor. Kita dapat memiliki satu saja unnamed constructor di dalam satu kelas. Ini adalah contohnya adalah person.empty. Nah, ini kita akan dengan begini kita mempunyai dua konstruktor. Yang pertama konstruktor dengan nama person, yang kedua dengan person.empty ini yang name konstruktor ini ya. Dan akan menghasilkan juga akan menjalankan dari ini. Jadi person loop, person empty menjalankan ini ya. Lalu loop.name ini misalkan loop name, surname. Nah, oke. Nah, silakan direnungkan dan dicoba. Jadi pada kesempatan ini kita telah melihat perbedaan antara konstruktor yang dengan nama dengan konstruktor yang tanpa nama atau unnamed constructor. Ya, semoga penjelasan pada kali ini jelas gitu ya. Ketika ada yang kurang wajar, ya mohon maaf. Lalu teman-teman bisa mencari tahu lebih dalam lagi. Lalu kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Setelah konstruktor ini selesai, kita lanjut ke this keyword. Nah, penggunaan this keyword itu jadi penandaan. Nah, di sini kita sudah menggunakan nih this keyword nih di sini nih ya. Dalam konstruktor person ini kita menggunakan this keyword nih. Jadi dalam menandakan kita gunakan sini dalam menandakan argumen dari konstruktor kepada sebuah objek variabel yang akan kita sering gunakan gitu. Jadi di sini maksudnya kita menggunakan dalam cakupan apa nih ya namanya nih, dalam cakupan konstruktor ini aja. Jadi this.name jadi kita tidak bisa menggunakan this. Jadi kalau di sini di luar gitu. Jadi this.name ini hanya digunakan di dalam cakupan sini saja. Dan dalam penggunaan this itu kita juga dapat meringkasnya juga sebenarnya sih ya. Jadi person di sini ya. Ini bisa kita ringkas menjadi gini nih. Kalau pakai di semua, jadi this.name. Nah, di surname juga sama hasilnya bisa. Kita jalankan. Apakah ada error? Ya, nggak ada error ya. Kita juga bisa menggunakan di sini dalam parameter ini. Nah, dalam penggunaan kelas dan objek, kita telah memiliki Dartus yang kita mulai dalam pembelajaran Dart ini, dalam materi Dart Length yang terakhir ini kita sudah lihat ya dari kemarin itu video-video yang saya tampilkan itu adalah kita coba langsung ya. Jadi bagaimana memulai suatu project Flutter project ya, project Flutter untuk mobile application nanti. Dan ternyata masih banyak sebenarnya sih fitur dan topik di dalam Dart yang bisa nanti kita sambil jalankan dalam pembelajaran Flutter itu ya. Makanya tetap semangat, terus pantengin channel ini, klik like dan subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan di komen. Tetap semangat pokok intinya. Kita nanti akan sampai ke project Flutter yang dengan mobile itu. Dengan Flutter itu nanti kelebihannya saya terangkan pada pembahasan yang part pertama ya. Jadi sekali kita dengan satu single code ini, dengan satu kode ini kita akan bisa menghasilkan dua aplikasi sekaligus, bisa
Android, bisa iOS, dan walaupun perkembangan ke depan nanti akan bisa juga kita menghasilkan webnya. Ya, oke, saya rasa cukup penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.